Tapi sekarang lagi rame tuh, seminggu terakhir soal kopi gula aren yang katanya mengganggu dan kayak jadi tiket menuju rumah sakit cuci darah Oh, dan sebagainya. se- Tapi se- meskipun sekarang dilawan lagi kan, mau sesering apa kau minum kopinya iya dan betul. bagaimana gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat kan yang jadi masalah kan gulanya, Betul. bukan kopinya ya. Kalau kita mengkonsumsi gula terlalu tinggi, memang itu yang jadi masalah. Makanya beberapa kali kalau kita ikut podcast atau misalnya Tirta tuh yang sering teriak-teriak, ngopi tuh segini-segini. Ya memang kalau kita kopi dalam batas aman, ya memang nggak ada masalah. Dan saya pun juga membatasi kalau misalnya, oh saya ngopi cuma sehari 2 cup aja, 2 cup espresso, itu sudah cukup buat kebutuhan saya personal. Nah, dan saya juga bukan tipe pengopi yang harus setiap hari ngopi, karena saya butuhnya itu cuma pagi, dan kalau puasa kan nggak bisa. Jadi ditukar malam, atau nanti siang dikit kalau pas kerja sudah mulai capek, ngopi lagi. Udah itu doang kebutuhan saya. Mas Inung kayak nggak pernah ngopi malam, kecuali Iya. puasa. Ya, Kalau puasa kan harus malam. mirip saya. Kalau ngopi malam pasti bermasalah. Iya, betul. Pasti nggak bisa. Nggak bisa. Ada pagi Bener sih. atau siang ke sore. Iya. Ya, akhirnya tergantung bagaimana konsumsi kita kan. Kalau Betul. tadi soal gula aren dan sebagainya itu Ya. gulanya yang sebenarnya bermasalah. Gulanya yang bermasalah Mas Inu, dan Berlebihannya ada kan. miskonsepsi kayak misalnya, oh kopi kalau asam mengganggu perut, padahal kopi yang asam kan identik Arabica. Sebenarnya yang lebih mengganggu kan Robusta karena kandungan kafeinnya lebih tinggi, Mas Inu. Itu Ya, kayak hal-hal yang harus diberikan penjelasan diberikan ya. penjelasan, dan banyak yang miskonsepsi seperti itu. Atau kalau misalnya Mas Inu pernah minum decaf kan itu malah nggak ada kafeinnya, atau Ya. kafeinnya minim sekali, meskipun harganya pasti lebih Lebih mahal. mahal karena Dan prosesnya. dan rasanya nggak kopi banget karena Ya, sudah ya. hilang kafeinnya lah. Kadang orang memperdebatkan itu, ngapain lu minum Decaf. decaf udah nggak ada Itu kafeinnya. bukan kopi itu. Iya. Itu kan kita bisa balas aja, kalau misalnya kamu butuh kafein, minum aja paracetamol kan ada kafeinnya. Ada. Nggak usah ngopi. Kalau cuma butuh kafeinnya ya. Iya. Magic udah, Dirty udah. Nah, yang mau di Mont Blanc itu apa? Mont Blanc itu dari Australia juga. Oh, ini base Australia semua nih ya? Memang yang Melbourne. populer di Indonesia kan rata-rata base Australia, Mas Inu. Kayak beberapa kedai kopi gede yang sustain itu memang kiblatnya Australia. Seperti kayak mungkin Nitro Ya. pernah, ownernya pernah di Australia. Common Ground juga Ya, barista-baristanya Common dari Australia. Australia. Terus kalau Mont Blanc itu rame mungkin sudah 3 tahun yang lalu. Dia segar karena base-nya kopi hitam. Terus di atasnya itu ada apa namanya krim. Krim. Harusnya dikasih lemon zest dan apa sih pala? Pala ya? Nutmeg itu apa? Pala ya? Pala ya? Pala. Yang difermentasi. Kalau di sananya sih harus ada nutmegnya. Terus ketika kami coba di sini kami tidak menemukan nutmeg yang tepat. Karena pala di Indonesia biasanya bumbu dapur kan, pada akhirnya lebih naik pedasnya. Akhirnya kami cukup pakai lemon zest. Terus yang terakhir itu ada Tiger Bomb sebenarnya. Tiger Bomb itu dari Tone Cafe di Melbourne. Itu kami juga sudah rilis. Cuma nggak kami kasih nama Tiger Bomb. Karena waktu saya menghubungi ownernya, oh itu nama itu tuh intellectual property. Oh, ada copywriting-nya. Dia bilang itu intellectual property. Akhirnya kami minta izin untuk recreate menunya dengan bahan yang berbeda. Walaupun tampilannya mirip. Nah, kayak gitu sih Mas Inu. Jadi akhirnya kami kasih nama Melbourne Finest, dan kami nggak ikut pakai nama Tiger Bomb karena Udah ada itu dia bilang oh. begitu, dan kami kan sebagai yang menghargai hak cipta kan secara etis harus seperti itu Mas Inu. Iya, iya. Itu varian keempat. Setelah Magic, Varian keempat. Dirty, Mont Blanc, sama Melbourne Finest kalau di kami. Melbourne Finest, Aslinya sih Tiger Bomb ya namanya. itu ada pedes-pedesnya itu ya? Nggak semua. Kami nggak pakai karena nggak nemu nutmeg yang pas. Ah, oke. Kalau kami mungkin kami yang kurang ini ya riset mungkin ya. Tapi kalau kami nyari pala atau bubuk pala atau pala yang bisa digerus, entah kenapa pedesnya tuh jadi bumbu dapur, bukan Oh, oke. pas buat minuman. Aku siapa yang riset ya? Si ini Kibo Smiljan. Oh ya, Smiljan. Dia bikin itu apa yang dari cabai ya? Iya, dari Itu ada cabai. pedesnya tuh. Iya. Itu mungkin Dia nutmegnya rilis pas kayak- BOC. Ya, ya kemarin. Kalau itu memang enak banget, saya akui. Saya nyoba juga. Dia lagi mencoba membudidayakan cabainya karena itu nggak umum orang Betul. menanam dan hanya untuk kebutuhan keraton seingatnya.
Jogja? Heeh. Oh, Di Kulon Progo itu ada salah satu desa yang hanya nanam cabai itu. nanam cabia, tapi mayoritas atau hampir keseluruhan ya diambil keraton untuk ya Makanan. jamu atau makanan dan Oh. sebagainya. Fermentasinya kayaknya dipakai itu. Semoga nanti buka di Jogja ya, Semiljan. Soalnya bagus banget konsepnya Iya, kan. iya, betul. Nah, toko buku kan. Toko Mirip buku kayak dulu yang di Bintaro kan sama Bintaro. perpustakaan dan semua Area ada bukunya. untuk pameran dan sebagainya. Iya. Terus kemudian di Cipete ya bikin juga. Wah, itu ramai banget. Mas ini udah ke sana. Kemarin barusan. Oh iya, ramai banget ya. Mau Ya, pagi, bareng-bareng siang, sore, sama malam. Ibu. Ya, teman-teman. Tapi Bombas juga ramai banget. Wah, alhamdulillah. Kadang-kadang kita kalau wah ramai banget nih, ya udah kadang nyobain sebelahnya. Ya udah terlanjur sampai situ kan. Ah, iya, 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 iya. Sambil pengen tahu aja ngelarisi konco dewe ya biasanya. Iya, gitu. betul. Nah, soal perkopian deh. Farhan menggeluti ini sejak 2012. 12 dulu aku, Mas Putut, Pojok, dia punya website minum kopi. Mm-mm. Nah, saya tuh dulu nulis di situ. Oke. Dan Awalnya dari biasanya, situ. karena saya tinggal di Jakarta, biasanya saya dulu mengcover beberapa kedai kopi di Jakarta. Untuk diberi laporan atau review. Dan saya kan orangnya sukanya espresso ya. Mhm. Jadi dulu saya biasanya menulis beberapa kayak Common Ground, Tanah Merah, terus mungkin yang dulu tuh 115. Dan secara selera memang di espresso. Dulu kan kiblatnya waktu era itu kan Pak Tony Wahid ya, almarhum. Tony Wahid, ya. Yang dia bisa menulis dengan sangat komprehensif dan Kopi ya. Heeh. Nah, kerennya Mas Putut kan mendahului zaman ya. Dia bikin portal kopi, tapi waktu itu kopi masih belum tumbuh, semarak ya. sekarang. Nah, saya bilang kemarin waktu dia ke Bombet, Mas buka lagi tuh portalnya tuh kayaknya rame deh. Tapi mungkin karena Mas Putut sudah sibuk di Mojok, jadi mungkin ya biar yang lain. Kayak gitu sih Mas. Jadi dari situ terus belajar sampai sekarang akhirnya. Kalau Mas Inu ke Jogja pas saya di Jogja mungkin saya yang ngebar. Kadang-kadang saya ngebar juga sama owner Berapa yang sering lain. ke Jogja emang? Sebulan bisa sekali atau 2 kali. Wah, hampir sama frekuensi kita. Iya. Dan partner saya Nawang itu kan orang Jogja dan dia PSIM abis. Wih, saya PSS nih. Ternyata PSS. Sleman kita orang minggir. jadi dia membuka kayak misalnya ada rencana PSIM main, oh ya kita bawa mobilnya ke sana, jualan di sana dengan harga yang lebih murah. Oh, kayak ada mobil yang bisa jalan itu Ya, ya, betul. moving itu. Kayak apa itu mobil Grand Max. Grand Max ya. Dulu kami mau buka di Solo, Mas Inu. Kan kami melihat ya, oh selain Jogja ternyata kultur kopi di Solo tuh menarik juga. Tumbuh Dan juga ya. di Solo kan ada, Mas Inu pernah ke Kuslan belum? Kuslan belum. Kopi di sana tahu di yang apa? Rumah yang buat para pelari juga itu. Dekat soto, depannya soto Loske. Ya, Loske. Nah, Loske itu yang paling culture. Kuslan itu kan juara dunia roastery. Juara 3, 2022. Wah, menarik nih, gue belum Nah, sana. itu namanya Koeslan. Koeslan ya. Nah, di situ ada dia, terus ada Loske, terus pelopor spesialtinya ada Sekutu. Dan kalau Mas Inu pernah lihat konten viral yang di Jalan Slamet Riyadi Ya, itu ya. satu deret ada berapa tuh? Kopi ya. 22 atau berapa. Nah, waktu itu kami sempat punya rencana atau punya wacana, Jalan. buka dulu di Solo. Setelah Jogja, kami coba ke Solo. Tapi ternyata satu dan lain hal kami tidak bisa mewujudkan yang Solo. Pada akhirnya, bagaimana kalau kita beli mobil saja atau kita pakai mobil saja? Ternyata kami bisa menggunakan Wombats itu di Untuk mobil. Ternyata malah kami bisa buka di Solo, di Magelang, mungkin next akan di mana, itu tergantung request. Sejauh ini baru Solo dan Magelang. Dan antusiasme, kami mengukur antusiasmenya, oh ya lumayan ya kalau kami bikin permanen di sini kayaknya oke juga. Kayak gitu, Ukurannya Mas. apa kalau melihat sebuah fenomena itu, antusiasmenya, oh oke juga nih kalau ini dibuka di sini. Kami melihat dari sisi kunjungan sih. Dalam satu hari misalnya, dalam satu shift di Solo misalnya, oh kami bisa dapat sekian cup yang terjual, di Magelang juga sekian cup yang terjual. Dan ke Magelang itu kemarin kan sebenarnya ke Borobudur, Mas. Ya. Kami menyponsori acara yoga dan acara konser. Oke. Terus saya bilang, ayo kita buka di Magelang, tapi jangan di Borobudur karena ada melek huruf. Ya. Mas Christian. Oh, jadi kayak, wah nanti malah, karena kami juga berhubungan baik dengan Mas Christian kan, jadi ayo
coba akhirnya kami menemukan tempat di Mertoyudan dan di Magelang. Jadi selama 4 hari malah kami buka Di di Mertoyudan. Mertoyudan sehari, di Magelang 2 hari. Di Mertoyudan sama Warung Gemati. Warung Gemati itu Mas Wisnu juga harus ke sana. Iya. Itu kan sustainable banget. Iya. Terus kalau di Magelang sama Warung Burger. Anak-anak saya bilang kamu tinggal rumah saya aja. Rumah saya kan kosong. Udah kamu Di Magelang. di Magelang kamu Rumah Bapak. kamu tinggal di situ terus ya udah. Nah, ternyata setelah kami ukur dari data yang masuk Mas, cup dan sebagainya, oh Solo ternyata bisa kalau permanen, terus Magelang ternyata bisa mau permanen dan kami sedang develop kemungkinan, tapi ternyata kemarin yang akan kami seriusi dulu malah Purwokerto. Purwokerto. Purwokerto itu karena ada partner yang mengajak, terus setelah saya petakan, oh ternyata Purwokerto konsep kopi seperti ini belum ada. Jadi mungkin kami akan menseriusi Purwokerto mungkin minggu depan saya ke sana. Mau ngecek lokasi tempat Nah, dan Wombat sebagainya. sendiri kan setahun terakhir ya? Ya, November 2024. November, hampir menuju ke 2 tahun ya. Nah, perjalanan itu kan tadinya Farhan kan kenal kopi 2012 itu ya, belajar lalu mencoba dan segala macam dan memutuskan kemudian gue kayaknya harus terjun ke industri dan gue sebenarnya mau tanya industri ini sekarang kayak apa situasinya? Oh ya. Yang pertama Mas Inu, saya berprinsip kalau berbisnis lebih baik berpartner. Oke. Kalau sendiri kayaknya meledak ya kepalanya. Dan ternyata saya alhamdulillah dipertemukan partner yang tepat. Oke. Yang kedua, industri ini itu masih sangat bisa berkembang karena konsumsi kopi Indonesia tuh naik terus setiap tahun. Ada angkanya? Ada tadi berapa ratus ribu ton yang diekspor, berapa ratus ribu ton, dan Indonesia kan peringkat keempat penghasil kopi di dunia. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita men-shifting selera masyarakat untuk masuk ke level kopi yang mana. Oke. Apakah sase, apakah specialty, apakah kopi susu, atau ya sudah kopi yang pakai gerobak itu. Nah, itu kan semua punya market masing-masing. Mau main di mana? Ya. Kalau mau main di sase ya sudah kita sourcingnya banyak. Mau dari kapal api, kopi Indo Cafe, kopi gajah itu ada. Mau main kopi susu ada Calf, kopi tuku ya, Kenangan, Fore. Specialty coffee ya kami main di sini itu ya yang kami lihat Common Ground, Nitro, Smiljan, sebagai acuan Chianti, ya seperti itu. Atau kalau mau main di kopi gerobakan kan, kalau di Jakarta ada Kopi Jago dan sebagainya. Nah, semua kan punya benchmark masing-masing, tinggal mau masuk di mana. Dan yang kedua, market mana yang kadang banyak yang, saya mau bikin kedai kopi, tapi tidak memikirkan market size-nya tuh seperti apa dan kemampuannya seperti apa. Nah, itu yang kami ukur sih, Mas Inu. Beberapa hint misalnya, kenapa bisa kemudian Wombats buka jam 6, itu ternyata ketika saya riset market, terus saya duduk di ujung, saya pakai clicker. Ini berapa ya pelari yang lewat deh? Itu risetnya langsung? Langsung, tek, oh segini. Dalam 2 jam ada 120 yang lewat. Kalau 10%-nya aja jajan di kami, itu sudah alhamdulillah kan. Nah kayak gitu Mas. Karena basic lanjutan kuliah saya kan marketing ya. Jadi S2-nya di situ, belakang Kompas. Apa namanya? Binus. Oh, Binus. Oh iya, di sini ya belakangnya. Daerah sini kan? Kebayoran sini kan? Bukan, Binus yang sini. Apa namanya? Anggrek. Oh, Anggrek ya. Binus Anggrek kan lewat. Kalau ngampus kan lewat, Neng. Gini. Hmm. Nah, di situ diajarin dulu waktu kuliah. Diajarin, oh gini kalau kamu bikin usaha tuh gini. Project saya juga usaha, walaupun waktu itu projectnya sate, tapi akhirnya dialihkan ke kopi. Tapi risetnya kan sama. Risetnya sama. Nah, jadi ternyata begini. Jadi kadang banyak orang yang membuka warung kopi itu tidak memikirkan market yang disasar. Oh, saya punya modal, saya buka. Padahal market yang disasar akan menentukan model marketing yang akan digunakan, dan juga akan dilihat bagaimana market itu akan membesar. Katakanlah kalau misalnya kita pengen besar, kopi tuku misalnya, dia kan tidak agresif tapi pelan. Oh, satu selesai baru dia kerjakan yang lain. Oh, mengukur dulu. Oh, learningnya, kita ukur dulu kapasitasnya. Ya, waktu kami buka yang minta expand banyak banget, Mas. Pasti ya. Terus kayak,
Bentar. Bau deterjen nggak? Apa? Enggak. Oh, saya sangat selektif banget untuk itu karena saya selalu bilang kalau mau join sama Wombet sudah siap rugi dulu belum karena kami itu sangat specialty dan marketnya tuh berbeda dengan kedai kopi kebanyakan. Nah kayak gitu Mas. Nah jadi kayak seperti itu. Industri ini masih sangat memungkinkan untuk berkembang, tumbuh dan kalau Mas Inu lihat di Jogja setiap minggu ada kedai kopi baru. Kalau Mas Inu bablas dari rumah mertua ada baru tuh yang gede banget sama lapangan pedal. Oh iya. Tetra Kusuma Negara. Oh iya benar. Wah, Gua baru itu lihat gede itu. banget. Saya kemarin kesana. lihat pagernya yang warna Belakang orange Swiss kan? Bell. Iya betul. Itu, wah. Tadinya apa ya itu kok jadi gede banget? Saya nggak tahu Mas Inu. Tiba-tiba ada Tiba-tiba di situ. ada, wih gede banget. Betul. Lapangan Kemarin agak padel, terus ada mencengangkan tetra. karena ada parkirannya kan luas banget. Terus lagi masang pagernya warna terakota Betul, gitu. terakota, Bener kan? betul. Sekarang sudah open dan Iya, itu iya. 24 jam. Kayak oh bisa. Terus slow-bar seperti Mas Pepeng juga banyak sekali tumbuh dan semua kan punya market masing-masing dan itu yang menarik adalah dari kota nggak hanya Jogja, terus dari Bandung misalnya Surabaya dan sebagainya itu kan punya kultur sendiri-sendiri Mas. Iya, iya. Dan kalau di Jogja saya merasa oh ini kayak neighborhood coffee shop ya, kayak tumbuhnya di lingkungan rumah. Mas Pepeng tumbuh di rumah, ya. kami di rumah, beberapa kedai kopi juga di rumah. Kalau di Kayak surfing community kan? Iya betul, kalau kayak di Bandung juga seperti itu kan. Meskipun kulturnya berbeda sekali, kalau Bandung lebih banyak wisatanya misalnya, atau di Surabaya juga seperti itu. Kalau saya melihat seperti itu Mas Inu, dan bahkan kalau saya look up ke quality kopi, saya lebih memilih lihat di Surabaya. Surabaya, quality kopi. Atau Solo. Karena mungkin kalau di Jakarta saya ngelihatnya, oh ya orang Jakarta sudah mencari kopi yang konsisten karena mereka mencari untuk bekerja kan. Tapi kalau di Surabaya atau Solo itu sangat eksploratif sekali rasanya. Dengan rasa yang mungkin tidak terbayangkan kayak misalnya kemarin di Kuslan, blueberry-nya benar-benar rasa blueberry. Oh, oke. Ketika minum tuh ada rasa blueberry atau ketika di Surabaya btw ada Ultra Mas itu juara 1 roastery Wah ini dunia. ada seratusan brand nanti kita akan kulik satu-satu nih. Tapi harus didatangi memang untuk kalau Ultra itu ya Mas Taufan Mokoginta kan juara 1 roastery dunia 2023. Wah, ini. Jadi kayak ya itu the best. Saya pemula, kopi itu pemula. Oh nggak apa-apa Mas Inu. Di dekat Senang sini ya? banyak yang enak Banyak. kok. Di sini mungkin kalau di Senayan bisa The Wolf. Kalau di Jalan Panjang ada Long Road atau Espresso Di Embassy. Bintaro juga ada The Wolf juga tuh. Ya itu cabangnya. Pertama kan di dalam Senayan. Tropo juga ada dekat sini. Nah itu mungkin kalau specialty ke situ Mas Inu. Tapi saya juga minum kopi bubuk kok. Kalau nggak ada ya kapal api nggak Ya, apa-apa. itu biasanya kan apa kayak entry level ya untuk orang kenal kopi kan atau pintu masuk lah untuk orang Ya, kenal semua kopi. pasti butuh pintu masuk Mas Inu. Hampir semua hobi pasti butuh pintu masuk. ya. Dan kalau saya lihat sekarang pintu masuk yang paling prominent ya kopi tuku. Atau untuk orang masuk ke yang untuk lebih masuk ke yang lebih spesial. serius ya. Tapi kalau memang mau stay di kopi tuku juga nggak apa-apa karena kan selera nggak bisa kita ubah. Maksudnya orang punya preferensi Iya. sendiri-sendiri. De gustibus est non disputandum itu bahasa Oh ya bahasa kan? Latin ya. Soal selera nggak bisa diperdebatkan. Betul, Nah, betul. Lu mau selera saset, lu selera giling, selera spesialtis ya orang punya ukuran masing-masing. Betul, kan? saya setuju itu Mas Inu. Jadi saya juga tidak menyelisihi kayak misalnya ada purist yang bilang kopi itu nggak boleh pakai gula. Ya silahkan. Tapi saya pernah surfing di Wombet, orang Itali minum pakai gula espressonya, minta gula. Oh ya sudah, itu kan masing-masing ya. Kalau kita masih mau memperdebatkan di situ ya kita nggak akan bergerak. Berkembang, iya sih. Karena kalau saya prinsip hospitality adalah memenuhi ekspektasi Audiens pelanggan pembeli. Kalau pembeli pelanggan mau apa ya sudah, kalau selama kita bisa bisa men-serve, kami serve. Pelanggan minta teh, kami berikan teh. Oh, di situ Walaupun ya. nggak jual teh, ada teh bu. Ini saya ada teh. Celup mau nggak nih? Nggak usah bayar gitu. Itu bagian dari hospitality. Iya. Memang. Itu culture meskipun kita nggak menjualnya, tapi kalau ada yang butuh ya sudahlah kita berikan. Iya, kayak gitu sih Mas. Jadi ya, kayak gitu. Selain tumbuh, kan nggak banyak juga yang kemudian bertumbangan kan Betul. kopi. Jadi Betul. pertumbuhannya itu kayak setara dengan yang berguguran juga sih. Ada banyak. Saya menemukan di Jogja itu tempat yang tadinya brand apa Jadi apa? jadi apa dengan alat yang masih sama. Dan di banyak kota juga melakukan itu sih. Ya mungkin trial atau mencoba sesuatu.
Nah, kalau industrinya bertumbuh, apa yang membuat hal atau inisiatif ini berguguran juga? Sebenarnya kan itu wajar dalam hal bisnis, Mas Inu. Nggak hanya kopi, warung mie ayam juga bisa mengalami hal tersebut. Tapi kalau kita bicara ke kopi, ada beberapa hal yang saya lihat ya. Kenapa ada kedai kopi yang tumbuh, terus kemudian dia tidak tahan lama. Mungkin yang bisa saya lihat dari kasus-kasus beberapa kali saya mendampingi kedai kopi untuk grow ya, itu mereka terlalu spending di depan, maksudnya di marketing di depan, tapi tidak menjaga kualitas rasa di belakang. Jadi kalau kita mau usaha F&B, kan Mas Inu sempat mungkin mengalami ya, banyak kedai makan legendaris orang itu kesana karena rasanya. Betul. Kita ikat dengan rasanya itu yang kadang orang tidak menjaga atau tidak melihat ya bahwa itu tuh penting. Kayak misalnya, kalau makan bakmi di Jogja di mana? Langsung bakmi Kadin atau Petbun atau mana. Orang tidak akan melihat bahwa tempatnya tuh kecil atau tempatnya apa, tapi udah rasanya. Rasanya yang nempel. Kadang orang beberapa yang saya dampingi itu, nanti saya mau konsepnya seperti ini. Konsep apapun kan sebenarnya bisa. Tapi kamu harus menciptakan rasa yang tulang punggungnya itu rasa kualitasnya itu. Betul. Jadi lupa itu sehingga akhirnya orang rasa seperti ini bisa ditemukan di sana. Saya bisa dapat yang lebih enak di sini. Nah, itu yang harus diikat Mas Inu. Terus yang kedua, hospitality itu kadang orang lupa bahwa hospitality itu interaksi dengan manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Hafal pesanannya apa. Kan Mas Inu lebih seneng kalau kayak biasanya ya Mas. Daripada kita ngomong jelasin. Udah tahu di itu ya Mas Inu. Bikin ya. Itu hal-hal seperti itu yang saya sampaikan ke barista. Kamu apalin tuh. Terutama yang customer ya. Yang sering kesini tuh pesannya apa? Mbak ini maunya espresso. Ini maunya cappuccino. Ibu ini maunya magic. Ini. Jadi mereka merasa bahwa kayak biasanya Mas atau kayak biasanya Mbak gitu ya. Iya, itu kan loyal customer kan yang akan menyebarkan lebih ini. Kayak kalau Mas Inu melihat hal-hal seperti itu yang kadang orang lupa. Kadang saya bilang ke salah satu mentor yang saya mentorin. Kafemu bagus, kafemu skena, tapi kalau baristamu tidak menyapa customer dengan rendah hati, itu akan jadi masalah di kemudian hari. Dia bilang, iya terjadi Mas, dia kadang telat, dia kadang ini, terus dia kadang merasa artis, gitu kayak, ya seperti itu. Mohon maaf nanti pengunjung juga tidak akan merasakan ikatan, kayak gitu sih Mas. Saya lebih percaya ke value kayak gitu. Ya, satu kualitas produknya, yang kedua tadi soal hospitality. Ya. Kalau Mas Inu ke Nitro punya Pak Didi kan kayak gitu. Ya. Bagus banget. Serving ke customernya, atau kalau kita ke Common Ground juga seperti itu kan, atau Blue Doors misalnya, Smiljan ya begitu. Smiljan juga begitu. Bahkan jadi kenal kan, Mas Inu. Iya kan, jadi kan itu membuat orang kadang kaget, kenal dia. Kadang saya nggak mau, kadang kepikiran, saya mau ngopi di mana, yaudah kesana aja. Nah, ada gitu Mas yang harus disebutkan. Untuk jaga kualitas kopi itu kan banyak faktor ya. Selain ya ada barista, ada alat ya, tapi basisnya kan sebenarnya biji kopinya. Nah, biji kopi di Indonesia bisa diandalkan nggak? Atau kopi mana yang membuat kualitas misalnya tetap terjaga? Nah, sebenarnya Mas Inu, saya justru tidak mengunci satu origin tertentu. Di Bombet ada 2 grinder, satu untuk house blend. House blend itu kami roasting sendiri, dan kami punya langganan roasting dengan orang lain. Kami berpartner dengan Sansat di Ponorogo dan Jaya Roaster di Sleman. Itu untuk mengisi line up reguler. Dan ada Ale Roastery. Jadi secara bergantian roastingan kami sendiri, Jaya, Sansat, dan Ale yang karakternya sama. Lalu grinder satunya itu untuk seasonal beans itu setiap hari ganti Mas Inu. Bahkan kalau Mas Inu datang pagi atau sore itu bisa jadi kopi yang berbeda. Kenapa? Karena ini katalis. Jadi saya melihat kopi Indonesia tuh diverse, roastery-nya diverse. Tapi kebanyakan roastery itu tidak punya
tempat untuk memarketingkan produknya. Mhm. Jadi kenapa kami bilang Wombats berani setiap hari ganti kopi? Kopi. Karena kami mau membantu roastery. Mhm. Jadi kalau roastery dia punya produk bagus tapi nggak punya tempat marketing, ayo Ada marketing saya di beli situ. produknya, saya marketingkan, saya kenalkan ke customer. Jadi nanti customer bisa memilih. Mhm. Dan itu yang membuat orang justru datang lagi karena setiap hari iya. kopinya berbeda. Ada Yang- kayak unsur kejutan juga Oh, ya. oh, ini kopinya yang kemarin, oh enggak, itu nanti entah kapan lagi akan kami beli lagi. Kayak gitu. Terus yang kedua, semakin sering customer dan barista itu merasakan Kopi yang rasa yang berbeda, pengalaman rasa mereka akan semakin kaya. Betul. Dan mereka akan menemukan, oh kedai kopi dari Toraja tuh karakternya Seperti begini, Gayo begini. Referensinya jadi luas. Oh, sekali ya, referensinya jadi luas. Dan itu cara kami untuk mengedukasi customer dan mengedukasi barista. Barista, ya. Mereka akan semakin pintar secara otomatis karena line up kopinya Ininya berbeda. Kayak gitu Mas Inu. Jadi kalau Mas Inu datang pagi, terus malam datang, itu bisa beda. jadi beda. Karena saya juga nggak bisa jamin kapan Apa habisnya. yang akan masuk ya. Oke. Nah, untuk menjaga dan mengenalkan karakteristik itu kan ada model belajar formal yang namanya sensori Mas Inu. Ya. Nah, itu yang Dilatih. saya pelajari secara personal dan saya berikan ke barista. Jadi kemarin saya sempat nulis di threads. Gimana sih cara barista Wombat? Oh, saya sekolah kan di Anomali. Dan memang beneran saya Sekolah pergikan. Saya tutup Wombat 3 hari. Kami Untuk tutup untuk berangkat. belajar di Anomali. Belajar di Brookland untuk hospitality. Belajar di Anomali untuk sensory. Jadi mereka tahu bahwa oh seperti ini rasa kopi yang seharusnya dan bagaimana kalibrasi yang Benar. dial in yang benar. Nah itu yang kami berikan ke customer. Jadi karakter kopi itu di Indonesia banyak banget. Betul. Tidak bisa kayak misalnya oh kalau Brasil oh rasanya coklat atau Ethiopia tuh rasanya floral, identik. Nah di Indonesia antara Gayo, Flores, Toraja Itu beda-beda. beda semua. Justru itu yang kami berikan di Wombats atau lewat apa yang kami yakini bahwa justru kedai kopi ini kalau kita bisa memberikan banyak rasa, orang akan belajar dan orang akan semakin pintar dengan sendirinya untuk membedakan rasa yang Macam-macam masing-masing itu ya. itu. Nah, yang kami kunci cuma yang house blend. House blend pun yang kami kunci rasanya. Ininya bisa berbeda. Contohnya kami roasting sendiri saat ini sedang pakai Brasil dan Temanggung. Tapi mungkin batch lain kalau beans-nya susah bisa Ganti. jadi ganti. Tapi yang penting karakternya sama. Susah Mas Inu setelah banjir Gayo Oh, iya? kemarin itu Untuk susah sekali. mendapatkan biji ya yang Ya, dan itu kan itu adalah masa di saat menjelang panen. Panen itu mulai Maret nih, Oh, besok pas Maret banget sampai Juli, Agustus ya, berbeda region. Jadi beberapa kantong kopi di Gayo Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat itu Kena habis banjir. Jadi kami sempat mengalami November kemarin, November, Desember, Januari harga kopi itu naik 20% di level green bean atau roasted bean. Oke. Dan stoknya itu jadi sedikit susah. Kami tidak bisa mendapatkan harga yang seperti sebelumnya. Akhirnya kami berikan ke customer juga, mohon maaf ini harganya naik karena begini. Nggak bisa dipungkiri Mas. Dan susu juga. Jadi susu agak susah nyarinya. Itu di Indonesia aja atau dunia? Kopi Di Indonesia. itu? Oh. Di Indonesia. Tapi secara dunia Kopi juga naik kan? mungkin naik tapi sedikit. Sedikit. Karena Tapi- kemarin ada kasus yang saya dengar yang soal Trump punya kebijakan yang membuat Brasil orang kemudian membuat orang mengambil kopi sebanyak mungkin padahal kebutuhannya Sedikit. untuk mencegah atau jaga-jaga kalau Betul. kebijakan itu diterapkan sehingga Nah. pasar kosong tuh. Masalahnya adalah kopi dari luar negeri atau misalnya kopi Brasil ini di Indonesia bisa jadi harganya sama dengan kopi Indonesia. Jadi kadang secara logis memilih, oh kopi Brasil kok lebih murah Dan lebih stabil dan mungkin. lebih stabil kualitasnya. Nah kayak gitu jadi kadang jadi dilema juga Mas Inu. Kalau kita mau bicara kopi dalam negeri tantangannya banyak banget. Apa aja misalnya Mas? Distribusi? Distribusi itu satu hal ya. Wah, Itu yang kemarin- bikin harga kadang-kadang Kemarin saya ke menanjak. Probolinggo Mas ke kedai kopi nggak bisa pakai mobil, harus pakai motor. Terus saya tanya ini panennya gimana Mas? Aduh. Ya naik motor bolak-balik. Aduh. Itu kan satu kerepotan tersendiri. Dan costnya jadi tinggi banget. Betul, karena Tenaga juga banyak. tenaganya banyak karena satu motor cuma bisa muat 2 karung. Kebayang. Terus itu satu distribusi. Yang kedua konsistensi hasil. Banyak petani. Kemarin saya ke Kudus.
banyak petani yang dia tidak sadar bahwa oh sebenarnya ini potensinya besar sekali untuk diproses dengan baik. Karena mereka hanya tahu satu proses misalnya. Ya. Kayak di Kudus kemarin saya bicara di Japan, itu mereka mayoritas robusta. Karena memang di sana yang tumbuh robusta karena tidak terlalu tinggi di Muria, Mas. Tapi di sana itu ada Excelsa, varian Excelsa dan Arabica, yang kalau dijual potensinya harganya bisa lebih tinggi. Permasalahannya adalah banyak di sana prosesinya itu hanya tahu satu proses, belum mencoba proses yang lain. Nah kayak gitu loh. Jadi PR-nya cukup banyak, tapi saya yakin kalau ada pendampingan yang pas dari pemerintah atau swasta itu bisa dilakukan. Terus yang ketiga dari distribusi yang ke distribusi hasil. Yang ketiga market kita tuh kadang masih picky soal harga. Oke. Kadang kan masih ada selentingan, ala kopi 5.000 aja dapat yang enak. Padahal kita tahu prosesnya tuh jauh sekali. Betul ya. Kalau misalnya kita ke level petani, gagal panen berarti ya sudah tahun ini nggak ada kopi kan. Atau salah urus juga salah. Processing apalagi. Nah kalau kita bayangkan 3 region penghasil kopi terbesar Indonesia kena banjir kayak kemarin. Pasti kan stoknya otomatis tergoncang karena kita harus nyari kopi di yang lain. Dan semua orang nyari semua. Kayak gitu Mas Inu. Jadi bisa dibayangkan seperti itulah. Dan ya soal distribusi, soal proses. Yang terakhir tadi soal bagaimana ini di picky harga. Harga orang nggak punya penghargaan yang pantas ya atas proses dan distribusi. Betul, padahal di beberapa kasus misalnya ketika kan ada COE ya, Cup of Excellence ya, misalnya itu kan prosesor dan petani itu mempertandingkan beans-nya dengan kualitas yang bagus sehingga mereka bisa mendapat kredibilitas yang baik. Nah, proses itu sudah sangat berjenjang dari bawah hingga akhirnya beans ini mendapatkan itu kan harusnya layak untuk dihargai dengan mahal ya karena seperti itu. Seperti juga Mas Reza dari JB Coffee Temanggung itu kan beans-nya dibawa ke level internasional untuk lomba atau yang dilakukan oleh Coco dengan membawa Excelsa dari Sumedang itu kan hal yang membuat harusnya tuh kopi Indonesia bisa dihargai dengan pantas. Cuma mungkin karena orang dikotominya masih kopi itu kopi sachet aja cukup. Jadi kadang tidak. Artinya marketnya akhirnya beda-beda kan, juga diverse juga market kita ya. Ya seperti itu Mas Inu. Ya memang tantangannya seperti itu. Tapi kalau dalam konteks yang lebih apa yang membedakan kalau di Brasil, Ethiopia itu kan kopinya menjadi sangat identik. Ini fruity, ini coklat ya. Kenapa Indonesia begitu banyak rasanya atau ragamnya atau jenis bijinya yang ditanam? Beberapa hal adalah soal tanah, kontur tanah dan tempat. Karena setiap daerah punya karakter yang berbeda-beda. Meskipun bibit kopinya sama? Sama, itu berpengaruh. Ketinggian dan sebagainya. Ketinggian ya. Terus kesuburan tanahnya juga berbeda. Lalu yang kedua, di beberapa tempat saya menemukan bahwa beberapa kedai kopi beberapa perkebunan itu berasal dari Belanda. Yang varietasnya itu malah jarang ada. Nah kayak gitu itu juga berpengaruh sih Mas Inu. Tumbuh pohon dan sebagainya. Lalu mungkin yang ketiga, justru diverse-nya itu yang harus kita dirayakan. Coba ya. Mungkin kalau kita melihat karakter Brazil di sana karena dia satu land. Iya, dalam satu negara satu land. Ethiopia juga satu landlock lah istilahnya. Nah kalau di Indonesia kan kepulauan beda-beda. Nah justru itu yang harus kita perkenalkan. Hanya saja memang kadang karena kita bicara kepulauan Indonesia, kadang kita merujuk ke mana. Kadang itu yang orang masih sering kebingungan karakternya itu mau kayak gimana. Padahal ya kalau kita bisa bilang karakter kopi Indonesia gimana? Karakter Indonesia kaya. Ada yang nati, ada yang fruity, ada yang ini. Tergantung pulau mana ya. Iya, kamu merujuk ke Indonesia yang mana? Nah kayak gitu loh Mas. Sumatera pun juga beragam kan? Dari ujung ke utara yang Aceh sampai yang Lampung. Iya betul, beda-beda. Macam-macam kan. Kayak misalnya kalau kita ngomongin Robusta, Robusta Lampung memang yang dijadikan basic Robusta memang kebanyakan dari Lampung, baru disusul Sumatera Selatan. Tapi kalau Arabica
yang paling dikenal kan pasti Gayo. Iya, benar. Arabica Gayo, baru nanti Sumatera Utara. Itu Karo. pembuka hari saya tuh, Apa? Gayo. Iya kan? Biasanya ambil di Rosso. Oh, Rosso BSD Dekat ya? rumah ya. Wah, itu Roasternya kan itu. Klasik Mas itu, Mas. Iya, klasik. Legend banget 2011 ya, kalau nggak salah. Selalu nyetok di situ sih di rumah. Ka- Nah, kemarin kan ada isu yang cukup sensitif ya, soal banjir-banjir itu. Kan yang disalahkan juga salah satunya, sejauh kamu masih seneng ngopi, itu banjir-banjir karena kamu. Padahal kalau kita lihat, kayak kemarin saya baca laporan dari National Geographic, malah sebaliknya, kopi itu mengikat tanah karena dia tidak tumbuh monokultur. Monokultur ya. Dia kan justru perma kan. Iya, dia butuh pohon pelindung. Betul. Dia bisa jadi sela-sela. Sebagai aktivis atau orang yang bersuara tentang kopi, melihat itu, dan sebenarnya kopi dalam konteks untuk lingkungan, sejauh mana dia punya pengaruh ya, baik yang positif maupun negatif. Kalau saya melihat apapun itu yang ekspansif pasti akan merugikan, Mas. Betul, yang ekspansif. Apapun itu mau jenis tanaman apapun, kalau yang ekspansif itu pasti akan merugikan karena itu sudah menjadi komoditas yang mengganggu keseimbangan kan. Namun kalau kita atau Mas Inu mungkin jalan-jalan ke perkebunan kopi yang masih merawat bahwa kopi itu bisa tumbuh berdampingan. Kopi itu jadi pagar, ya, tanaman pagar, dia tumbuh di hutan bareng pohon-pohon peneduh. Itu sebenarnya tidak ada masalah karena itu menunjang dan tidak merusak. Nah, yang harus kita pertahankan kan yang seperti itu, Mas Inu. Secara negatif memang kalau misalnya ada klaim bahwa kopi merusak, ya seinvasif apa dulu. Ya. Karena tidak hanya kopi, tumbuhan lain pun kalau invasif dan Pasti ekspansif punya pasti potensi. merusak. Apapun itulah. Kalau kita mau merujuk ke tumbuhan yang lain juga boleh. Tapi kalau kita melihat di beberapa perkebunan yang tradisional, ya mereka tumbuh bareng kok. Waktu saya di Probolinggo tumbuh dengan pisang misalnya, atau dengan sengon, dia jadi satu dengan sengon. Ya, Nah, kayak kayak tinggi peneduh kopinya. Nah, kayak gitu, dan tumbuh lebat seperti itu di lereng gunung. Kemarin di Temanggung atau di Batang juga mereka malah beneran tumbuh di area hutan. Jadi ada lot untuk kopi dan mereka tumbuh di area hutan. Dan bahkan ada pohon kopi yang menjulang tinggi, yang gede-gede batangnya, warisan Belanda, itu juga masih ada. Mereka Jadi malah dicari. jadi peneduh untuk kopi yang lain berarti? Iya, itu Excelsa biasanya. Jadi di Temanggung dan Batang itu ada pohon-pohon Excelsa tua, warisan perkebunan Belanda yang gede-gede. Itu masih produksi kopinya? Masih tumbuh. Berarti udah ratusan tahun Iya, kalau di ratusan Belanda tahun, ya? iya. Termasuk yang di Kudus tadi? Kalau yang di Kudus termasuk Excelsa. baru. Itu baru? Yang saya dapat informasinya itu di Batang dan di Temanggung, dan beberapa di Probolinggo tuh masih ada yang, kan dulu di Probolinggo juga ada perkebunan kopi zaman Belanda. Dan di Temanggung tuh ada Robusta yang dikelola gereja. Oh iya, yang di terapis-terapis itu yang petapa-petapa itu ya? Itu kan dari zaman Belanda, Mas Inu. Iya, dan itu juga di antara pohon-pohon yang lain kan? Iya. Dia jadi pagar, dia jadi pohon yang ada di sekitar tanaman. Mereka gereja menghidupi diri dengan kopi. Sama ternak sih kalau nggak Iya. salah. Ada keju dan sebagainya hasil dari situ. Nah, itu kan sustainable ya sebenarnya, dan itu berjalan ratusan tahun. Tapi kalau kita ngomongin ekspansif, Pasti terus ya. jadi, kan yang bikin ekspansif bukan kopinya. Iya. Kalau Mas Inu lihat kejadian banjir kemarin kan tidak melulu soal kopi kan. Iya. Itu sudah sistemik lah. Sudah di luar apa yang kita bayangkan. Tapi begitu kebutuhan kan, kalau mungkin kita sadar bahwa kalau nggak ekspansif aman lah, ini bisa lestari dan bisa sustain ya. Tapi masalahnya kan industrinya nih ekspansif nih, pertumbuhannya kan gede kayak tadi lihat, ini ada kedai kopi, di sini ada kedai kopi lagi nih, kan kebutuhan akan kopinya tinggi. Nah untuk memasok itu kan paling nggak kan ini harus dipacu untuk bisa berproduksi lebih banyak lagi. Nah untuk menu itu menurut Farhan gimana itu? Titik tengahnya? Negara seperti Vietnam itu robustanya paling tinggi loh Mas di Asia. Untuk produksi. Jadi menurut saya kalau Indonesia dengan luasan seperti ini, sebenarnya kita bisa belajar ekstensifikasi ya sebutannya. Tanpa harus ekspansif sebenarnya. Mungkin meningkatkan intensifikasi berarti. Intensifikasi ya. Mungkin bisa dengan meningkatkan kualitas di tanaman yang ada, dan itu sudah dilakukan sih Mas. Vietnam. Di Indonesia beberapa kali penelitian oleh ITB, IPB, bahkan Indonesia punya
lembaga sendiri di Jember ya kalau nggak salah, Badan Penelitian Kakao dan Coklat. Mereka kan juga cukup sering melahirkan penelitian untuk meningkatkan jumlah panen tanpa harus ekspansif. Meluaskan Iya, ya. Oke. hal-hal seperti itu masih sangat mungkin untuk dilakukan. Dan kalau kita melihat berkaca misalnya teknologi pertanian yang paling maju, mau nggak mau kita lihat China misalnya. Ya. Nah, China juga seperti itu kan, Mas. Mereka kedai kopi Cina itu baru memproduksi kopi mungkin 20 tahun belakangan. Ya, ya. Tapi sekarang sudah Booming. Jadi sudah maksudnya, besar sekali industrinya. marketnya sendiri segede itu kan. Iya, marketnya segede itu, dan dengan teknologi pertanian seperti itu. Saya sih berharap kalau teknologi pertanian bisa berkembang, kita bisa mengurangi ekspansif, tapi Ya, kita bisa intensif ya, lebih mengoptimalkan meningkatkan ya. produksi yang ada. Kayak gitu, Mas Inu. Itu riset dan development-nya ya, yang perlu dikembangkan ya. Indonesia sudah punya modalnya sih, Mas. Kalau mau pemerintah sudah ada lembaga untuk meneliti kopi dan didukung dengan universitas. ITB ada penelitian tentang kopi, IPB ada, Brawijaya ada. Dan Marketnya juga tumbuh. marketnya tumbuh. Pelakunya juga makin banyak. Iya, Orang fakultas-fakultas kehutanan kan ada, harusnya, atau fakultas pertanian kan ada, harusnya mereka bisa dari sisi sains ya. Iya, harusnya mengembangkan itu, tapi kehutanan jadi presiden. Oh, enggak. Wow. Tapi itu kan perannya lebih gede jadinya Iya, kan iya, harusnya iya, kan betul, jadi betul. peran yang sangat luas ya untuk melakukan banyak hal. Nah, ini terakhir nih Mas, FNR. Jadi saya kebaca nih, Farhan Nur Rahman. Lo kan melakukan 3 hal yang sangat berbeda nih. Bagi waktunya gimana? Lo sebagai ya wirausahawan lah sekarang kan, lalu juga di sosial media atau jadi influencer lah terkait kopi, dan juga tetap di ASN. ASN tetap sesuai jam kantor. Kalau ngonten itu biasanya pagi Pagi sebelum ke kantor. sebelum ke kantor atau Oke. pas jam istirahat. Kalau entrepreneur karena saya punya partner, jadi saya cenderung lebih mudah ya. Saya ke Jogja kalau pas dibutuhkan saja, mungkin sebulan sekali, dan tadi ditanya sama teman-temannya Mas Inu, gimana itu? Lah saya punya konten kreator. Saya nyetok video. Jadi kalau Mas ke Jogja nyetok video, minta bantuan, bisa 5 sampai 10 video nanti diposting belakangan. Berurutan ke belakangan. Karena saya percaya sih kalau seorang pekerja nggak punya hobi, hidupnya akan monoton Betul. dan nggak punya sesuatu kehidupan yang diurusin selain pekerjaan tuh nanti pasti suatu ketika akan stuck. Betul. Entah di mana stucknya itu pasti akan ada momen di mana wah saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Nah itulah kenapa saya merawat hobi, Mas Inu. Sejak kapan punya kesadaran itu? Dari dulu awal bekerja, saya dulu ngeblog kan, ngeblog traveling dan sebagainya. Ya kayak gitu. Ya. Dan itu kayaknya membuat hidup lebih berwarna juga kan? Iya, ya Nggak kayak Mas satu. Inu mobil klasik atau motor klasik kan harus tetap dirawat kan. Iya benar, paling enggak pikiran kita jadi terpantik untuk sesuatu yang berbeda. Iya. Kan? Itu kan momen, kalau saya sih biasanya mengalaminya sebagai momen kesadaran di luar yang autopilot. Betul. Kalau pekerjaan ya udahlah, ada autopilot kan. Tapi mulai sesuatu yang baru, apalagi hobi kan, belum tahu kenal ini gimana nih kan. Iya. Mengalami sendiri, Ya, terus kemudian Ya semua orang mengalami itu, nggak perempuan, nggak laki-laki kan pasti harus ada. Kalau saya sih yakin harus ada hobi di luar pekerjaan rutin yang harus di-maintain agar kita tidak bosan. Itu saja sih. Sesederhana itu, Mas ya. Inu. Dan syukur-syukur hobinya memberikan Alhamdulillah. manfaat secara ekonomi juga kan. Alhamdulillah. Jadi sekarang memperkenalkan diri sebagai wirausahawan. Weh, nggak juga Mas. Aku lagi mau study lagi, jadi Tadi lagi ya. S3, jadi ya Wih, kayak ngeri. Pakai LDP nggak? pakai tapi di BINUS. Oh, bisa ya? LPDP di dalam? Memang bisa. Oh, bisa ya? Apa studi apa rencananya? Marketing. Marketing, Manajemen S3. marketing lagi. Oh, oke. Akan membuat terobosan baru nih kayaknya. Enggak, Mas. Bagaimana caranya agar marketing itu bisa dijalankan tanpa ekspansif dan gimmick yang berlebih, itu Oh, yang itu saya yakini. goalsnya. Karena kalau kita marketing terlalu banyak gimmick, percaya nggak Mas Inu? Marketing yang banyak gimmicknya, itu di belakangnya pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Betul. Tapi kalau marketing yang pure, Jujur. itu pasti kualitasnya sudah bicara duluan. Ya, ya. Nah itu yang saya yakini, makanya saya mau memperdalam soal manajemen dan marketing itu. Ya, itu kan persis jawabanmu tentang gimana caranya mempertahankan sebuah usaha di F&B Iya. tadi kan. Iya. Kualitasnya ngomong. Iya, Hospitality ya kemudian itu juga membantu ya. Tapi pertama-tama orang datang lagi ke tempat lo makan atau minum kan karena kualitasnya. Kan? iya. Gue pernah satu kali makan di satu tempat yang ketika buka enak banget. Atau nggak lama setelah buka enak banget. Setahun kemudian datang ke situ, kecewa luar biasa.
Ya karena kan? nggak mampu dijaga. Atau udah gantilah chefnya dan sebagainya. Padahal ingatan kita akan makan ketika Abadi. itu enak banget, Iya. aduh. Tapi begitu datang, aduh kok jadi begini. Itu Iya. ketidakmampuan jaga. Dan kemudian banyak gimmicknya. Iya kan? Nah, saya yakin hal seperti itu tuh masih bisa di-maintain di Indonesia dan saya ingin mencoba untuk memberikan pendekatan bahwa marketing itu memang Support aja. seperti ini. Marketing itu harusnya seperti ini karena era media sosial, FOMO, gimmick, 3 detik hook di awal itu membuat orang tidak berpikir jernih dan membuat orang bias. Dan itu ngaruh juga ke sisi produsen atau provider. Ya. Bahwa kalau kita mau mengedepankan kualitas, sebenarnya kualitas itu ada tanpa di marketing kan produk akan berbicara. Dan itu yang membuat kita ngerasa pede juga kalau punya barang yang bagus. Ya marketing support aja. Bukan di depannya tadi. Bukan sesuatu yang tadi. Dengan gimmick yang besar, kalau ini pasti ada yang disembunyikan ya pasti. Itu Mas, itu yang mau saya pelajari di Indonesia. S3 ya. S3. Dan nanti buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang seperti Amin, tadi. kampusnya deket nih. Seperti Magic, Dirty, Mont Blanc, sama terakhir tadi apa? Tiger Bomb atau Melbourne Finest. Tiger Bomb atau Melbourne Finest kalau di Wombats. Oh, itu aku tahu pertama itu dari si Kibo lagi. Dia datang ke Wombats. Itu terus di story di sosial media. Itu varian terbaru ya. Iya, varian terbaru. Masih ada satu lagi tapi aku simpan nanti buat tahun depan. Harus evolving ya, harus berkembang terus ya. ya. Itu kan tantangan sebenarnya kan, Iya. untuk menemukan inovasi kan. Iya. Setelah udah ini populer, dampaknya bagus, impact-nya oke gitu terus. Iya, Apa yang lagi lain nih yang itu. baru? Dan kami selalu meninggalkan resep, silahkan pakai. Dan ada beberapa kedai di Jogja yang aku datang juga ngerasa terbantu dengan popularitas nama-nama yang kemudian dibuat oleh FNR tadi itu. Magic ya. Aku Magic pertama ya pas 2022 itu pandemi itu. Oh, Mas, ini di mana pertama? Waktu itu di tempatnya di Kota Gede, kedai di rumah Dari aku? Ya. Mas Topas? Kenal ya? Iya. Ya dari situ terus dirtinya dia nyobain itu. Oh, ini lagi rame nih Mas, ini aku bikin juga ya. Pak kan. Arif kan yang sering ngopi di situ, Gagadu. Kalau pagi kalau ke Jogja pasti ke situ. Nah, lagi mau merancang sesuatu di Minggir. oh, bikin Mas kopi. Nanti saya ke sana. Coba lihat. Siap. Rencana sama Kibo atau nanti Wombats bisa. Siap, ngikut aja lah saya. Bawa mobil ke sana. Siap. Kita buat skena Minggir lebih nengah gitu. Minggir UMY ya? Bukan, Minggir yang di Sleman, dekat Kulon Progo. Ya, area Gamping situ ya? Enggak, itu ya Gampingan ya, betul ya? Saya bukan orang Jogja banget, tapi itu tengah-tengah antara Magelang, Kulon Progo sama... Ada jembatan? Kulon Progo. Kali Progo itu? Ya. Deket dulu Pak Eko Prawoto kalau tahu. Iya, tahu. Dari Pasar Dekso tapi sebelumnya. Oh, Dekso, iya. Kebon Agung lah di situ. Sama mau Tommy juga mau bikin sama JJ Rizal toko buku atau perpustakaan. Wow, menarik. Makanya gue lagi belajar nih sama banyak orang. Siap. Mencari kolaborator karena nggak bisa kerja sendiri. Kalau kerja sendiri kayak pusing kepala. Bener, emang harus menemukan partner yang tepat, Mas Inu. Betul. Itu learning untuk bertumbuh ya. Kalau sendiri kadang kalau dalam manajemen kan kalau sendiri juga kamu harus mendelegasikan tugas ke orang. Dan mendelegasikan tugas juga butuh orang yang bisa punya trust yang tinggi. Kalau saya, alhamdulillah dipertemukan dengan 2 partner yang pas untuk mengembangkan Wombats. Ya akhirnya jadilah seperti itu. Akhirnya bisa membagi tanggung jawab ya. Saya nggak ngurusin day-to-day-nya. operasional, Nawang yang ngurusin operasional, satu lagi ngurusin produksi untuk bins dan sebagainya dan keuangan sehingga kami bisa tumbuhnya tuh bisa cepat. Kolaborasi tadi, tumbuh bareng ya. Iya, betul. Dan gedein ekosistemnya sama-sama. Karena semua akan dapat manfaatnya juga akhirnya kan. Alhamdulillah. Meskipun nggak langsung ya. Kayak tadi pengalaman yang di Jepang tadi. Itu generous banget tuh kedai kopinya. Yang ada sepeda itu. Jadi dia tahu banget bahwa aku pengen tapi rame banget kan. Dan dia nyamperin kalau kamu mau kayak gini ada di sekitar sini juga loh, silahkan. Kami juga melakukan hal yang sama kok Mas. Jadi kalau ada yang butuh referensi, ditunjukin ya ke situ. Atau sebelah kosong atau mungkin ke tempat lain. Ya kalau ada makan ada gudeg, ada soto dan sebagainya. Soto, ya. Bahkan kami promosikan. Beberapa kami tidak menyembunyikan vendor Mas. Jadi kadang ada kedai kopi yang
Nggak mau dikasih tahu. Oh, pastry-nya dari mana? Oh, ini pastry-nya dari Cornell. Ini banana bread-nya dari Made by Kinoy. Ini kombuchanya dari Bones. Oke. Nggak ada kekhawatiran apapun? Tidak ada. Oh, Oh, ini jusnya dari Akar. oke. Dan itu terbukti ya, setahun setengah ini udah Iya. jalan dan nggak ada. Kan clarity penting ya, Mas. Kalau saya sih, kalau misalnya saya bilang ke orang, oh ini pastry-nya dari mana? Oh dari Cornell. Kalau mau beli bisa langsung ke Cornell. Kalau mau banyak langsung ke Cornell aja. Kalau di sini cuma terbatas yang ada di sini. Oh, oke. Nanti Generous banget ini. nanti si Josh dari Cornell ngasih tahu, oh ada yang orang beli makasih nih. ya Mas, ini dari kamu kemarin. Oh iya aman Josh. Nanti dia kan akan mereferensikan juga kalau ngopi di Jogja kemana. Itu istilahnya saling silang ya, memberikan Iya, atau ke support. Made by Kinoy, ini banana bread-nya dari Made by Kinoy, kalau mau pesan aja. Nanti dari dia juga jawab, oh kalau mau ngopi di Bombets aja Bombets. Mas. Gitu. Begitu juga ke Bones. Paling sering kan dengan Kombucha. Bones ya, kombucha. Dia berbuka toko kan. Nah, kan aku dulu Bones, aku tuh punya residu kopi. Ini nggak kepake. Kamu mau nggak bikin kombucha dari sini? Oke. Terus akhirnya Bones, oh boleh, aku belum riset juga. Tapi nggak apa-apa kalau mau dicoba. Akhirnya kami setor kopi-kopi yang nggak kepake, residunya. kami kasih ke Bones secara berkala. Dia kirim dalam bentuk kombucha. Jadi kan kami nggak punya waste ya, Mas Inu ya. Iya, Nah itu dari circular situ, ya. dari situ ternyata laris. Dan dia akhirnya, ini ada kedai kopi lain yang mau pakai konsepnya ya, pakai aja Bon kalau itu. Oke. Tapi aku minta yang punya Bombets cuma dari kopinya Bombets. Oh, kalau itu aman. Nah, jadi itu berlanjut terus, Mas Inu. Ya, ada ruang tempat lain juga melakukan hal yang sama ya. Iya, karena itu melakukan ya. hal yang sama, ada potensi dan kita dua brand itu bisa saling tumbuh sama-sama. Karena kami juga sering mengajak, Bons, mau nyponsorin ini enggak? Ini PSIM latihan. Mau ikut nggak? Oh, bawa mobilnya atau bawa... Sama juga dengan Made by Kinoy. Kinoy ini PSIM latihan mau sponsorin nggak? Nah, bertiga, 3 brand tuh jalan. Jalan ya. Ya, itu clarity itu ya pentingnya. Iya. Dan kalau kita tutup kayaknya nih ya, clarity is power kata Yuval Noah Harari kalau di buku 21 First. Kalau itu power mas, karena daerah sekarang semua orang bisa cari di internet. Betul. Jadi sebenarnya mau nutup-nutupin apa kalau di internet ada semua. Ya. Jadi mending nggak usah ditutupi ya, Dan memang malah begini. kejujuran itu orang menghargai kan. Sesuatu yang tulus, jujur, dan orang ngasih, oh iya nih. Terima kasih. Thank you, FNR. Sama-sama, Mas. Farhan Nur Rahman, orang Klaten yang keliling-keliling ke Magelang, Salatiga, kemana lagi? Jogja. Oh, Besok Purwokerto. Purwokerto. Wah, inilah cita-cita semua generasi nih untuk bisa jalan-jalan dan menikmati perjalanannya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Idu.